Kenalkan, saya pendeta misionaris Daniel Pardede. Saya kenal Pak Situmorang ini di kapal. Dalam perjalanan di kapal. Karena saya terbiasa melayani di kapal dan kita ada komunitas pekabaran Injil Pelayaran Indonesia, dan sampai sekarang ini Bapak ikut dalam kumpulan itu. Dan saya tadi pagi di-chatting bahwa Ibu sudah tidak ada bersama-sama mereka dan kita, dan saya berjanji malam akan datang. Sekalipun dari pagi saya belum pulang karena dalam pelayanan juga. Yang saya tangisi bukan kepergian dia. Ya Sarah namanya ya. Bukan kepergian dia. Yang saya tangisi tidak bersama-sama lagi dia dalam ibadah pagi kalian yang rutin. Saya bangga sama bapak kalian, bangga sama mama kalian yang membuat ibadah pagi setiap saat dengan disiplin kepada Tuhan. Dan bapak berjanji mengundang saya untuk ikut ibadah keluarga di sini. Saya sudah siap kapan saja. Selaku pendeta misionaris yang bukan menggembalakan satu jemaat gereja, tapi saya keliling kemana-mana, itu sudah komitmen saya sebagai pekabar Injil. Ingatlah anak-anakku, tadi saya sudah sempat bicara sedikit, bahwa dia hanya tidur saja. Ya, bukan segala-galanya sudah berakhir. Sebagai orang Kristen, kita tidak harus meminta sama Tuhan kematian mama ini harus seperti kematian Lazarus, kematian putrinya Jairus, kematian seorang pemuda di kota Nain yang sedang dibawa ke kuburan. Semuanya itu tiga-tiganya dihidupkan, dibangunkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Lazarus 4 hari sebelum dia meninggal, apa kata Yesus? Sama murid-muridnya, sama orang banyak, dia hanya tertidur. Sekarang Lazarus sedang tertidur. Orang tidak mengerti, maksudnya sudah mati. Baru 4 hari kemudian datanglah dia jumpa sama Marta dan Maria. Mereka meraung-raung, seandainya engkau ada di sini, pastilah itu saya itu si Lazarus itu tidak mati. Menangislah Yesus pada saat itu. Beraung-raung Marta dan Maria. Padahal Yesus tahu. Dan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Dialah Elohim Bapa di sorga. Bukan tidak bisa dibilang, Lazarus, jangan kau mati dulu sekarang. Bisa. Tapi semuanya biar nama Tuhan dipermuliakan. Mana kuburannya? Sudah berbau dia, 4 hari dia sudah mati. Buat apa dilihat lagi si Lazarus itu? Tunjukkan kuburannya di mana. Pergilah Tuhan Yesus ke situ. Ditunjukkanlah bahwa dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Dan dia keluar dari kuburannya setelah berbau, pasti berbau itu 4 hari. Dan ada seorang pemuda di kota Nain, anaknya seorang janda, anak satu-satunya laki-laki sedang diusung untuk dibawa ke kuburan. Yesus melihat, kasihan melihat ibu itu menangis. Katakanlah dia dibopong itu ke kuburan. Bangkitlah, keluarlah engkau. Keluar dia, bang, pemuda itu. Dan anak Lazarus, kita lihat di kitab Injil, ya, dia sudah mati itu. Sebelum mati memang Yesus sudah tahu. Tetapi apa dikatakannya, orang-orang di sini, dia sudah mati, kau terlambat datang, dia sudah di atas. Dia hanya tertidur saja.
Dan dibawa muridnya 2 atau 3 orang di situ, dipersaksikan. Dan hanya satu kata dikatakan, bangkitlah. Maka putri yang 12 tahun itu bangun dari tidurnya. Jadi yang saya mau katakan buruku ya, kalian masih akil balik ya. Jangan kau minta Tuhan, mati mamaku ini bikinlah seperti Lazarus, seperti putrinya Jairus, seperti pemuda yang dikatakan pendeta itu tadi. Jangan ya anakku. Apa yang bukan hak kita, jangan kita minta kepada dia. Ingat Yunus, cerita Yunus, dia mau minta mati kepada Tuhan. Tatkala dia tahu bahwa kotanya akan di bumi hanguskan, termasuk dia. Tuhan, matikanlah aku dulu. Kita tahu Yunus tidak mati dikasih Tuhan, dia masih hidup. Sudah? Dan kita tahu Petrus, Tuhan, aku mau mengikut kau sekarang. Apa kata Yesus? Jangan sekarang. Ada waktunya kau mengikut aku, belum sekarang. Ini khotbah untuk kalian ya buruku. Cukup jelas, 2 kematian yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus yang adalah pencipta langit dan bumi. Sekalipun di dalam dia ada kemanusiaan yang 100%, jangan tuntut yang bukan hakmu. Sekalipun nanti memang setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama orang yang hidup di dalam Tuhan. Pada saat nabiri dibunyikan, sangkakala dibunyikan, menyongsong Tuhan datang dari awan-awan, ada pertemuan di udara, dan sampai 1000 tahun menguasai, barulah orang-orang mati di luar Tuhan dan orang-orang hidup di luar Tuhan digiringnya ke neraka. Tidak panjang omongan saya. Jangan keliru dengan Mazmur 23. Jangan keliru dengan Mazmur 121. Jangan keliru dengan Mazmur 103. Kalau kalian baca, di mana keadilan? Pastilah kita akan mengatakan itu. Karena di Mazmur 23 ada satu perkataan dikatakan, aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak pernah takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Jangan kau katakan di mana Tuhan beserta dia pada mama kami ini. Lembah kekelaman itu termasuk sakit penyakit dan segala-galanya. Bukankah Tuhan tidak menolong dia? Mazmur 121 ada perkataan di situ, 8 ayat di situ. Aku memandang segala bukit dan lembah, gunung-gunung, aku bertanya dari mana segala pertolongan. Pertolonganku datang daripada pencipta langit dan bumi, karena Tuhanku tidak pernah tidur dan terlelap. Dia menjagaku sehingga aku tidak pernah takut siang hari dan malam hari. Dia menjagaku dan mengawasiku, dia menaungiku dengan tangannya, sehingga segala bentuk kecelakaan aku diselamatkan dan nyawaku tetap dipelihara. Nanti kalian bertanya, kenapa nyawa mamaku tidak dipelihara? Mazmur 103. Saya potong aja langsung kepada ayat yang ke-15. Itu 22 ayat. Ayat ke-15 dikatakan apa? Dengarkan adikku. Ya, dengarkan ya, kuat kau ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia. Bahkan tempatnya di mana dia tumbuh tidak mengenalnya dia lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kepada orang-orang yang takut akan dia, dan kepada keadilannya kepada anak cucu, dan kepada orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan yang ingat melakukan titah-titahnya. Jadi cukup dari saya, karena masih ada Dongan Sauta. Terima kasih Dongan Sauta yang memberikan kesempatan ini. Dan karena memang saya harus katakan ini, mungkin besok saya tidak bisa datang. Ya sobatku, luar biasa bapakmu ini. Dia sangat mengagumkan saya karena perjalanan hidup saya. Dia banyak konsultasi sama saya. Dia mengejar khidmat seperti mengejar harta terpendam. Itulah bapakmu. Kepada siapa dia bertanya. Ada istilah dia bertanya sama saya, apa artinya nih Pak Pendeta? Saya jawab. Makanya dia rindu untuk saya datang ke rumahnya. Dia puji Tuhan. Makanya saya bilang, bukan meninggalnya mama ini saya sedih.
Cuma saya bisa bayangkan tidak bersama-sama dia lagi kalian setiap beribadah di sini. Puji nama Tuhan, diberkatilah kalian, dikuatkan. Sekali lagi, dia hanya istirahat, rest in peace, hanya Maradian. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Pendeta atas kata penghiburan yang diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya adalah kata penghiburan dari kaum Bapak. Kami persilakan kepada penasehat, yaitu Bapak C. Bunate. Disilakan. Coba